Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Puji Tuhan bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, bahwa kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Itu adalah anugerah bagi kita. Karena apa? Masih melihatan orang yang belum mendengar atau tidak percaya mengenai hal ini. Tetapi kita tahu Tuhan kita itu benar-benar nyata, masih berbicara, tidak bisa disangkal lagi. Amin ya, kiranya kasih karunia anugerah ini benar-benar menguatkan kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, melakukan kehendaknya. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita bisa tahu bahwa kita tuh harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, bukan menyelaraskan kehendak Tuhan dengan keinginan manusia kita. Jangan jadi orang tuh kebalik-kebalik karena merasa banyak yang mendukung, karena merasa punya kekuatan ekonomi atau apapun. Jadi kehendak Tuhan pun bisa diatur sama mereka. Kesombongan manusia, seperti itulah sifat dasar manusia. Ya sebenarnya ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, sama. Karena sifat dasar manusia ya seperti itu. Amin ya. Amin. Kiranya kita bisa benar-benar sadar ya, kita tuh harus mau dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga saat Tuhan mempercayakan apapun dalam hidup kita, kita tidak seperti orang kebanyakan yang menyerahkan keinginan mereka selaras dengan keinginan dunia, yang akhirnya jadi apa? Cuma jadi batu sandungan. Batu sandungan bagi manusia itu sudah wataknya manusia ya. Tetapi menjadi batu sandungan kehendak Tuhan, saking sombongnya itu seperti merasa hal yang biasa. Kiranya kita selalu tersadarkan ya bahwa hidup kita itu nantinya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau kita melakukan segala sesuatu berseberangan dengan kehendak Tuhan Yesus, terus apa gunanya kita hidup di dunia selama ini? Iya enggak? Kiranya kita semakin sadar bahwa apapun yang kita lakukan, kiranya kita tuh bisa menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada tujuan yang lainnya. Amin ya. Dan menurut pengalaman saya, manusia yang egonya besar kayak gitu karena merasa lebih besar dari manusia lain, karena biasa disanjung atau biasa di kedudukan tinggi, saat Tuhan memilih seseorang yang menurut dunia kecil, mereka seperti tidak rela. Jadi mereka tidak bisa menerima kenyataan itu, sehingga melakukan apapun untuk membenarkan kelakuan mereka. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi yang terpenting, apapun yang mereka lakukan pada diri kita ya, atau siapapun nanti yang dipilih Tuhan, jangan khawatir. Karena apa? Tujuan kita tuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan tuh paling banter tuh mengambil nyawa kita. Tetapi mereka tidak bisa mengambil iman kita kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mengambil kasih karunia yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Amin ya. Tugas kita itu kita bersaksi, memberitakan firman yang merupakan Injil ini, yang kita tahu ini adalah yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa, yang diceritakan atau difirmankan kepada para murid dan para rasulnya. Dan para murid dan para rasulnya itu mencatat atau mereka menceritakan kepada orang yang mengiringi mereka. Jadi orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus itu, mereka mencatat. Dan kita tahu saat Petrus berkhotbah, semua orang yang mendengarnya kepenuhan Roh Kudus. Seperti itulah para rasul dan para murid saat itu. Mereka kepenuhan Roh Kudus.
Dan kita percaya bahwa orang-orang yang mencatat ini, baik para rasul, para murid, atau orang-orang yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus tapi mengiringi para rasul dan para murid ini, kepenuhan Roh Kudus. Amin ya. Dan terbukti dengan kita membaca, merenungkan, beriman, ada timbul cinta kita kepada Tuhan Yesus, di mana itu diperhitungkan Tuhan Yesus sehingga Roh Kudus masih memenuhi banyak orang sampai hari ini. Roh Kudus masih bersaksi kepada banyak orang, salah satunya kepada saya melalui almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Sanfon Dabas, Pendeta Yosef. Seperti itulah, selama masih ada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu meminta Bapa untuk mengirimkan Roh-Nya yang merupakan bagian dari diri Bapa sendiri, diberikan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, di mana Tuhan bisa merasakan cinta tersebut. Karena Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu. Apapun yang kita lakukan selama di muka bumi ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kiranya apa yang biasa saya alami ya di dunia kerja, di mana senioritas itu biasanya muncul di orang-orang lama, itu ternyata juga dialami di dunia kerohanian, di mana orang-orang lama, senior mempunyai sifat senioritas tersebut. Dan puji Tuhan ya, selama saya kerja, pengalaman di dunia kerja, yang istilah senioritas itu tidak saya lakukan kepada orang baru, karena saya pernah merasakan jadi orang baru. Jadi saya selalu menurut pengalaman saya ya, mengajar orang-orang baru. Kalau ada yang menyaksikan ini, mungkin pernah bertemu dengan teman ex-rekan kerja saya, mereka pasti tahu cara kerja saya. Tidak ada senioritas dalam diri saya. Waktu itu saya tidak tahu ya kenapa saya melakukan itu. Saya hanya mengajar yang saya bisa. Kalaupun ada sifat, kalau dalam saat anak sekarang songong ya, karena saya juga berani mengingatkan, saya pasti akan ingatkan. Dan biasanya teman saya itu juga tahu kalau saya mengingatkan ya sekedar mengingatkan, tidak ada nanti kemudian hari menjatuhkan mereka dengan mengajarkan yang salah. Mereka pasti tahu sifat saya. Nah, ini ternyata saya juga alami di dunia kerohanian. Senioritas itu ternyata dialami juga oleh orang-orang baru, dan ini ternyata lebih, dalam tanda kutip, lebih melenceng ya. Lebih melenceng. Jadi saya jadi tahu ya kenapa tuh, sedikit banyak deh jadi tahu kenapa Tuhan memilih orang-orang yang bahkan tidak pernah di dunia pelayanan. Karena ternyata senioritas yang ada di dunia kerja itu juga ada di dunia kerohanian ini. Bahkan nubuatan Tuhan pun dilawan sama mereka karena merasa lebih senior. Sampai Tuhan pilih seseorang yang tidak pernah pelayanan sebelumnya, di mana keluarganya menurut mereka tidak bisa menjadi contoh, tapi Tuhan memilih. Mungkin ini yang namanya tidak bisa menerima kenyataan ya. Tetapi saya hanya mau mengatakan ya, untuk orang-orang yang dipilih Tuhan ya, nantinya ribuan tahun lagi atau ratusan tahun lagi, fokuskan diri kita, pikiran kita kepada Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Kalaupun kita dibuang di jalan atau di mana orang tidak bisa melihat, atau di terowongan-terowongan kecil, tetap ceritakan atau firmankan firman Tuhan. Lakukan aja bagian kita, nanti Tuhan yang akan menyempurnakannya. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, lakukan. Manusia sering mencobai karena mereka mau memperlihatkan kesalahan kita kepada dunia, agar mereka terlihat lebih baik. Tapi fokuskan diri kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bersaksi, berfirman, menyebarkan kebaikan.
kepada orang-orang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita pasti penuh dengan kekurangan, tapi kita punya Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Jadi lakukan saja yang menjadi bagian kita, asal kita tidak menjadi batu sandungan, asal kita tidak merugikan orang lain, asal kita tidak memanfaatkan orang lain. Percaya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Apapun hal kecil yang kita lakukan tapi kita tahu itu yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, nanti Tuhan yang akan menyempurnakan. Amin ya. Kita seharusnya saling memberkati, saling mendukung, saling menguatkan. Bukan saling merugikan, saling memanfaatkan, saling menjatuhkan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Berarti kalau kita melakukan itu tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin ya. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita fokus kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma. Kita akan melanjutkan ya. Kemarin kita baca perikop yang berjudul mati dan bangkit dengan Kristus. Kita akan baca perikop selanjutnya yang berjudul dua macam perhambaan, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Judul perikop dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu untuk pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, yang sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi sekali lagi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita imani ya, kita pegang janji Allah ini. Hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Amin, kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kiranya kita semakin berakar dalam Tuhan. Kiranya kita tahu di dalam Tuhan tidak pernah ada pengharapan yang sia-sia. Apapun yang kita alami selama di dunia ini, kita pandang Tuhan, kita pandang kemuliaan Tuhan, kita pandang janji Tuhan hidup yang kekal. Dan apabila kita mau mendapatkan berkat duniawi ya selama di dunia ini, di mana Tuhan juga sudah memberikan kepada manusia saat datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memberi makan, memberi pengajaran, memberi hal-hal yang baik. Kalau mau mendapatkan hidup yang baik selama di dunia, datangilah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, di mana dia tahu selama di dunia ini tugasnya ialah melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, menjadi jalan berkat, mengajar, melakukan hal yang baik. Orang ya, kalau dipakai Tuhan pasti mau melihat orang lain juga mendapatkan penghidupan yang layak, penghidupan yang baik, penghidupan yang diberkati. Carilah orang-orang yang seperti itu. Jangan mau selama di dunia hidup dalam kungkungan dunia ya, kekurangan, penuh dengan ini ya, penderitaan. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mau manusia hidup dalam keadaan seperti itu. Dosalah yang menyebabkan manusia hidup dalam keadaan seperti itu. Yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa, di mana mereka harus keluar dari Taman Eden. Tuh Allah juga sudah mengutuk bumi ini, di mana manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Pertama kali Allah itu menempatkan dalam Taman Eden, di mana semuanya itu ada. Jadi orang yang cinta Tuhan pastinya sering belajar, sering melakukan hal-hal yang baik, mau menjadi saluran berkat. Dan untuk orang-orang yang saat ini hidup dalam penderitaan atau apapun ya, bila mengalami itu, temuilah orang-orang yang cinta Tuhan, maulah diajar. Jangan memanfaatkan atau seenaknya sendiri ya, karena kita tahu ya, melalui mereka kita diberkati. Karena Tuhan juga pasti melihat seperti itu, tidak mau orang-orang yang Tuhan mau jadi saluran berkat juga dimanfaatin atau dibuat menderita. Tuhan kan Tuhan yang adil ya. Nah, temuilah orang-orang seperti itu, maulah diajar dengan hal-hal yang baik, yang mendatangkan berkat surgawi nomor 1, dan berkat duniawi pasti akan menyertai hal-hal yang baik. Karena apa? Karena selama di dunia tugas manusia itu juga mengembangkan talentanya. Amin ya. Kiranya kita bisa menemui orang-orang seperti itu. Dan apabila kita tidak bisa menemui, jadilah orang-orang seperti itu yang Tuhan mau, yang membimbing orang, mengajar orang untuk mendapatkan kebaikan selama di dunia ini. Amin ya. Karena dimana upah dosa maut itu awalnya karena Adam dan Hawa berbuat dosa, karena mendengar perkataan iblis yang saat itu menyerupai ular ya, atau dalam ular tersebut. Amin ya. Jadi kita bisa mengerti ya, Tuhan itu selama datang di dunia itu memberi makan, mengajar, melakukan mujizat, menyembuhkan hal-hal yang baik, tidak menjerumuskan. Itulah yang Tuhan Yesus mau juga lakukan, atau dilakukan oleh para rasul, para muridnya. Dan itu juga yang Tuhan mau kita lakukan juga selama di dunia ini. Amin ya.
Amin. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Dikatakan di ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak, ini kata Paulus. Jadi gimana nih kalau bahasa kita ya? Kita kan sekarang tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apakah kita akan berbuat dosa lagi karena kita sadar kita sekarang di bawah kasih karunia? Apakah kita bisa seenaknya berbuat dosa, seenaknya berbuat sesuai dengan keinginan sendiri? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Ini di ayat 16. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita berbuat dosa, berarti kita kan menjadi hamba dosa. Kita mau jadi hamba siapa? Hamba dosa atau hambanya Tuhan? Kalau kita menjadi hamba sesuatu ya, kita akan mentaati Tuhan kita itu. Kalau dia berbuat dosa, kita tentu akan berbuat dosa juga. Tetapi kalau kita seorang hamba dari seseorang yang baik, yaitu Tuhan kita, maka kita akan mendapatkan berkat. Di sini dikatakan maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran itu. Jadi kita harus tahu, kalau kita berbuat dosa, berarti kita tuh menjadi hambanya dosa. Dan kalau kita menjadi hambanya dosa, kan upah dosa mau yang kita dapatkan pasti juga kematian. Amin ya. Jadi kita harus tahu kita menaruh diri kita itu di mana. Apakah dengan kita mendapatkan kasih karunia ini kita bisa berbuat seenaknya? Kita bisa menuruti keinginan kita dengan seenaknya? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Kalau kita melakukan dosa, walaupun kita sudah merasa berada di bawah kasih karunia, kita tetap hamba dosa. Amin ya. Seperti juga yang Paulus katakan, saat ini ya, saat Abraham mau disunat, kan secara sadar itu beriman dulu kepada sunat tersebut. Seperti juga kasih karunia, kita harus dengan sadar beriman kepada kasih karunia tersebut, sehingga kita mendapatkan upahnya. Kita dipimpin dalam kebenaran. Amin ya. Seperti bangsa Israel juga dikatakan Paulus. Walaupun telah bersunat dan tahu hukum Taurat, tapi kalau tidak melakukannya, ya di Paulus mengatakan lebih baik orang yang tidak tahu hukum Taurat, tidak bersunat, tapi melakukannya, menjadi orang baik. Itu Paulus mengatakan lebih Yahudi malahan. Seperti itu juga kasih karunia. Kalau kita udah tahu kasih karunia tapi tetap melakukan dosa, ya sama seperti itu. Kita tetap jadi hamba dosa. Sama seperti itu. Jadi Tuhan itu mau prakteknya. Seperti itu. Jadi kalau kita Kristen ya, tapi kita tidak meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya kata-kata Kristen ya cuma ejekan bagi kita. Tapi kalau kita ya tidak Kristen pun tapi melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, seperti Pak Pariaji, walaupun saat itu tidak mengenal Tuhan Yesus, tetap dipakai. Tuhan itu mau prakteknya, bukan teori. Kalau kita punya buku atau teori bertumpuk-tumpuk tapi tidak dilakukan, Alkitab cuma dibaca, dihafalkan tapi tidak dilakukan,
Walaupun pelayanan puluhan tahun, Tuhan tetap memilih orang yang tidak pernah pelayanan. Karena apa? Tuhan itu mau prakteknya. Teori itu tidak berguna bagi Tuhan. Teori itu untuk mengajar orang yang belum tahu sebelumnya, agar tahu. Tapi yang terpenting lagi prakteknya. Bahkan seseorang yang mempraktekkan itu belum mengenal Tuhan Yesus dipakai. Salah satunya Bapak Pahari Haji. Jadi kita tahu ya, Tuhan itu mau prakteknya. Bahkan orang yang kalau orang Yahudi ya, dikatakan lebih baik tidak memperlihatkan ke orang ya, tapi benar-benar ke Yahudianya itu, benar-benar kepribadian Yahudianya itu ada. Itu yang Tuhan pertimbangkan. Yang dipertimbangkan Tuhan itu prakteknya. Kalau kita tahu teori bertumpuk-tumpuk tapi tidak melakukannya, ya sama seperti saat ini Tuhan Yesus memilih orang-orang yang bahkan sebelumnya tidak pernah pelayanan. Karena apa? Ya cuma teori. Seperti itu ya, kiranya kita bisa saling menguatkan, saling mendukung. Bukan untuk saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Untuk kita bisa merenung. Bukan hanya merenung saja, tapi berbalik untuk benar-benar mempraktekkan. Amin ya. Apakah kita benar-benar kalau Tuhan katakan Yahudi sejati atau Kristen sejati? Itu tergantung dari apa yang kita praktekkan, bukan teori. Amin ya. Walaupun kita tahu kasih karunia dan merasa di bawah kasih karunia, tapi kalau kita tetap melakukan dosa, kita tetap jadi hamba dosa. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau ya. Amin. Kita akan lanjutkan. Tetapi di ayat 17, syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini yang kita alami. Kita dulu tuh hamba dosa, tetapi karena kita mentaati pengajaran yang diajarkan kepada kita mendapatkan kasih karunia tersebut. Dikasih di sini dikatakan mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apabila kita mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita, yang kita baca dari Injil ini, maka kita dikatakan hamba dari kebenaran. Amin ya. Amin. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita sadar kita semua itu orang berdosa. Tetapi apabila kita dengan sadar mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita ini, yaitu yang ada di kitab ini, maka kita akan menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita kepada pengudusan. Jadi pengudusan itu karena taat kepada pengajaran yang diteruskan kepada kita ini. Amin ya. Ini tidak berlaku untuk satu orang, dua orang, tapi semua orang. Apabila kita mentaati pengajaran ini, kita yang dulunya berdosa akan dibawa kepada, dikatakan ini, pengudusan. Jadikan kita hamba kebenaran, bukan hambanya dosa, tapi hambanya kebenaran. Amin ya. Amin. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Jadi saat kita menjadi hamba dosa, kita tuh bebas dari kebenaran, atau tidak ada kebenaran dari diri kita. Terus apa yang bisa kita petik? Itu yang dikatakan Paulus. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
Kalau kita menjadi hamba dosa ya, kesudahannya itu cuma satu, kematian. Amin ya. Yang dimaksudkan Tuhan di sini itu kematian roh kita, jiwa kita, di mana kita tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya. Amin ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita menjadi hamba kebenaran, dikatakan di sini kita berarti menjadi hamba Allah. Kita mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita, yang dimana itu membawa kita kepada pengudusan. Dan nantinya pengudusan yang dari Tuhan itu ialah hidup yang kekal. Amin ya. Mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Kita mentaati pengajaran yang sudah diteruskan kepada kita, yang akan menjadikan kita hamba kebenaran, menjadikan kita hamba Allah, di mana ini akan membawa kita kepada pengudusan yang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin ya. Taatilah apa yang ada di sini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita ini, yang membawa kita yang menjadi hamba kebenaran, hambanya Allah. Sehingga apabila kita mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita ini, akan membawa kita kepada pengudusan yang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhannya, kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Kita jadi saluran berkatnya Tuhan selama di muka bumi ini. Kita saling dukung ya, untuk bisa menguatkan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Bahkan kita bisa menguatkan orang-orang sampai ke penghujung bumi, seperti yang Tuhan Yesus inginkan kepada para rasul dan para muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk apa? Untuk bisa mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita ini, yang membawa kita pada pengudusan, yang akhirnya membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin ya. Amin. Karena kita tahu Tuhan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Jangan simpan surga untuk diri kita sendiri, tapi bagikan kepada semua orang. Karena kita tahu satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Puji
Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada, anugerah-Mu yang Kau curahkan benar-benar kami rasakan Tuhan. Bahwa kami dengan sadar Tuhan mau mentaati apapun yang telah Kau ajarkan kepada para rasul dan para murid-Mu yang diteruskan kepada kami Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, sehingga pengudusan daripada-Mu kami terima, karena kami tahu upah yang akan kami terima nantinya adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu Tuhan. Apapun yang di diri kami yang bukan daripada-Mu, Kau angkat, Kau cabut Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat memuliakan-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai penghujung bumi, seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan untuk siapapun dari kami yang mempunyai masalah, tekanan, persoalan, hal-hal yang harus mereka selesaikan Tuhan, pergumulan hidup, berikan jalan keluar-Mu, berikan jawaban-jawaban-Mu, berikan solusi-solusi daripada-Mu, berikan terobosan-terobosan daripada-Mu, berikan jalan-jalan terbuka bagi kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.